Kalau saya ditanya seusia saya, tentu berbeda pandangannya dengan yang seusia Mas Gibran ke bawah. Nah, kalau kita biasa aja, bisa saja menganggap bahwa dia masih kecil, masih anak-anak. Nah, itu namanya kita egois menjadi orang tua. Kalau kita usia seperti saya misalnya mengatakan itu, tak bisa. Dia bilang masih ada senior, tidak bisa kita berpikir begitu. Itu namanya kita egois sebagai senior. Nah, justru karena ada anak muda yang begitu, tentu kita bisa tanya juga yang anak muda yang lain, yang seusianya dia. Bagaimana peluangnya? Nah, bahkan sebenarnya mereka berpikir, ternyata yang muda juga diperhitungkan. Nah, ini kan sudah ada dua perpaduan ini. Prabowo kan cukup senior, ya kan? Kemudian ada yang dari generasinya Mas Gibran ini, generasi bisa dikatakan generasi Z ya. Itu artinya perpaduan dua generasi yang bisa membangun Indonesia ini. Saya suka karena sudah ada wakilnya generasi muda, wakilnya milenial. Halo sahabat Uki, kembali lagi bersama saya Wawin, tentunya di catatan jurnalis Supiansa. Kali ini saya kedatangan bintang tamu dari calon legislatif Dapil 1 Kabupaten Sopeng, Bapak Suharman. DPRD Kota ya Pak ya? Siap. Iya. Ya, DPRD Kota. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oh ya Pak, kemarin ini baru-baru saja ada jalan satu putaran. Ya. Nah, ini menarik ini kita bahas ini Pak. Ya. Jalan satu putaran itu yang dihadiri oleh Gibran ya Pak. Iya, Mas Gibran. Gimana itu Pak? Satu putaran itu maksudnya satu putaran jalan sehatnya atau satu putaran pemenangannya Pak? Ya, satu putaran jalan sehatnya. Oh. Ya, sekitar 2 kilometer kan. Iya. Ya, terserah mau persepsikan seperti apa. Yang pasti kita berpikirnya untuk satu putaran. Satu putaran. Supaya tidak usah terlalu jauh-jauh. Iya. Satu putaran 2 kilo. Iya, 2 kilo. Cukup panjang itu Pak. Kan memutar sampai kembali ke titik start. Itu startnya dari mana Pak? Sampai Dari Mandala. Oh, dari Mandala. Iya. Bapak juga salah satu panitia Pak ya? Iya. Panitia. Kenapa bisa Pak berpartisipasi di Kota Makassar padahal kan Bapak itu kan cukup lumayan jauh ya dapilnya? Sopeng. Ya, saya kira karena kita memang saya kan memang tinggal di Makassar, tetapi sekarang lebih banyak ke Sopeng karena di sana saya punya dapil. Sopeng sana Pak. Ya. Ada berapa kemarin itu Pak jumlah peserta yang mengikuti itu satu tahun? Kalau tiket offline yang terbagi itu lebih dari 1 juta, ditambah pendaftar online 250.000. Berarti sekitar 1.250.000 Iya. ya. Memang sih kemarin juga memang banyak sekali. Dan hadiahnya juga menarik ini Pak, 2222. Kenapa itu bisa 2222 itu Pak? Ya, hadiahnya kan? Iya. Hadiahnya kita berusaha supaya ya 22 itu kan angka yang bagus menurut kami. Ya, karena nomor urut 2 ya. Nomor urut 2-nya Gerindra, nomor urut 2 juga calon presiden dan wakil presiden. Yang menarik ini Pak Suharman sebenarnya besar, bukan dibilang katakan besar sih. Sebenarnya ini kalau Pak Suharman ini tinggalnya cukup lama di Jawa ya Pak ya? Di ibu kota ya? Di ibu kota. Boleh Pak diceritakan sedikit? Ya, memang saya berkarir lebih dari 20 tahun sebenarnya di Jakarta. Setelah saya selesai di Makassar, di perguruan tinggi, saya sudah merantau ke Jakarta sejak 96. Jadi saya berkarir profesional di Jakarta waktu itu. Betul-betul kita merantau. Artinya merantau itu kan mengibahkan seluruh kekuatan dan tenaga di ibu kota. Kita bekerja menuntut ini kan tuntutan seorang orang Bugis yang harus merantau ke ibu kota. Ya, saya pikir itu. Awalnya sih motivasinya tuh saya memang ya supaya tidak menjadi beban lagi buat keluarga yang ada di kampung halaman, sehingga saya harus pergi ke Jakarta. Saya kan
kebetulan orang tua saya sudah dua-duanya sudah meninggal. Tinggal kakak saya waktu itu yang membiayai hidup saya, membiayai kuliah saya. Dan saya sudah berjanji bahwa kalau saya setelah kuliah, saya tidak usah lagi dibiayai, saya akan cari sendiri pekerjaan untuk diri saya. Jadi kalau ini saya cerita, saya agak terharu. Sorry, saya agak terharu kalau saya cerita soal ini karena betul-betul saya berangkat ke Jakarta waktu itu dengan nol rupiah. Hanya dibelikan tiket, waktu itu kita menggunakan kapal laut, hanya dibelikan tiket oleh saya punya kakak kandung. Kemudian berangkat di sana dan banyak melewati ya proses lah ya. Termasuk ya kalau kita bicara penderitaan lumayan lah di awal-awal. Saya kira itu yang membuat motivasi saya ada di Jakarta. Intinya keluar dari krisis, keluar dari tanggung jawab keluarga. Saya merantau di sana, berhenti keluarga saya membiayai saya. Itu saya intinya karena saya sudah bersyukur dibiayai sampai selesai di perguruan tinggi waktu itu. Itu waktu umur berapa itu Pak? Ya setelah kuliah. Oh setelah kuliah. Iya, umur berapa ya setelah selesai kuliah? Oh, berarti setelah Pak Suharman dibiayai di sini, Dibiayai, memutuskan untuk merantau ke Jakarta, ibu kota. Iya. Sendiri. Seorang diri. Iya, karena kan ada beberapa teman-teman di sana yang sudah duluan dan itu yang menjadi magnetnya kami untuk ke sana. Tetapi di sana kan orang berjuang sendiri-sendiri. Tentu kita dengan berbagai macam cara bagaimana bisa bertahan tanpa lagi harus dibiayai oleh keluarga yang ada di kampung. Jadi banyak hal yang saya sudah lakukan di Jakarta. Kenapa bisa memilih kota Jakarta Pak? Soalnya kan kalau menurut pandangan kita ini semua ya mungkin dari saya orang lain sekejam-kejamnya Makassar lebih kejam kota Jakarta. Nah, justru itu yang menjadi tantangan saya. Saya dulu waktu saya ingat pertama kali saya bermimpi ke Jakarta itu tahun 86 justru. Waktu itu saya SMP dikirim oleh sekolah saya atau kabupaten saya untuk mengikuti yang namanya Jambore Nasional tahun 86. Pada saat itulah saya di hati saya bahwa kalau saya selesai nanti kuliah saya mau bekerja, saya mau tinggal di ibu kota. Saya melihat di sana lebih bagus tantangannya, lebih enak. Sehingga saya memilih begitu selesai saya langsung ke Jakarta. Dan saya modalnya waktu itu saya kan memang sudah bisa bawa mobil. Ya. Modalnya saya cuma modal SIM A. Saya pikir, saya menghayal, saya bilang kalau memang ada nanti yang mencari supir, saya akan jadi supir. Sehingga saya pernah menjadi, ya saya bawa taksi lah pertama-pertama di Jakarta. Saya bergaul dengan orang-orang pinggiran di Jakarta. Waktu itu pertama kali tiba di Jakarta Timur, saya jadi supir taksi. Saya ikut-ikut. Bahkan saya pernah bawa bus yang besar itu. Karena saya kan modalnya modal SIM saja. Kalau ijazah kan sebenarnya ya enggak bisa serta-merta langsung dipakai. Memang ada ijazah kami bawa, tapi kan pekerjaan untuk melamar pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ijazah sarjana itu kan sudah umum. Apalagi cuma ijazah S1 di Jakarta waktu itu kan enggak bisa dipertaruhkan. Nah, kita ini mau bertahan hidup. Mau enggak mau ya dikerjakan apa yang halal saja. Termasuk itu saya pernah jadi supir. Kebetulan waktu itu ada salah satu irjen Departemen Agama, orang baru yang punya ponakan saya berteman. Dan dia cari supir. Yang serunya itu, yang lucunya bahwa supirnya selalu tidak ada yang bisa bertahan. Kenapa? Karena kan orang-orang di sana beda dengan karakternya kita. Yeah. Dia orang Makassar, orang Bugis. Yang irjen ini, supirnya tidak ada yang bisa bertahan karena mungkin keras atau bahasanya yang agak suara. Menurut informasinya itu kalau ponakannya cerita, dia bilang itu misalnya dia duduk di belakang supir, bunuh itu AC-nya. Kaget supirnya, AC aja mau dibunuh, apalagi kita. Jadi itu yang kayak begitu. Ah, ini orang-orang Jawa yang jadi supir ini kan tidak tahan dengan bahasa-bahasa begitu. Padahal sebenarnya kan biasanya dia
kalau orang Jakarta bilang matiin, bukan bunuh. Matiin AC-nya. Nah, itu yang menarik. Sehingga saya dipanggil waktu itu. Saya juga berpikir, ini saya kapan kenal Jakarta kalau saya enggak langsung tahu. Jadi saya menerima itu pekerjaan jadi supirnya. Waktu itu saya enggak tahu digaji atau tidak. Yang pasti pikiran saya adalah saya sudah bisa hidup, saya sudah bisa bertahan hidup, dan pasti sampai pada waktu itu karena saya termasuk orang yang disuka sama bapak itu, Pak Irjen ini, akhirnya saya mau dijadikan pegawai negeri waktu itu. Cuman saya menolak karena waktu itu dia mau bawa saya ke Semarang. Sebenarnya dia tanya ijazah saya, dia juga kaget, oh ternyata sarjana. Dia pikir ya cuman, saya pikir ya karena saya bilang saya masih mau di Jakarta om, saya di Jakarta aja, biar saya bantu om saya jadi supirnya. Jadi waktu itu saya jadi supir pribadinya beliau, dan itulah penghasilan pertama saya seingat saya di Jakarta, jadi supir pribadi. Setelah itu karena beliau sudah waktu itu kan masih duda, setelah menikah kembali, sudah ada istrinya, ada yang rawat, saya pamit waktu itu dan saya bekerja di tempat lain. Sudah mulai kenal banyak orang dan saya sudah mulai berkarir kerja di Jakarta. Masuk kerja profesional. Waktu itu saya masuk ada namanya perusahaan Lipo Life zaman dulu. Asuransi tetapi berkantor di Bank Lipo. Jadi saya masuk mendaftar. Di situ saya berkarir sampai level manager. Sampai pernah saya ditempatkan di Makassar sekitar tahun 2004 itu. 2004 karena saya memang agak-agak serius kalau kerja. Waktu itu saya anggap kerja itu adalah ibadah menurut saya. Dan saya selalu berpikir ingin berprestasi dalam pekerjaan. Sehingga pada saat saya jadi karyawan di Lipo itu, ya lumayan saya ada prestasi. Sampai ada penghargaan, saya dikirim ke luar negeri. Sebagai reward. Saya reward. Waktu itu ke New Zealand, jalan-jalan, pernah apalagi Singapura, Bangkok, pernah semua waktu itu. Sehingga saya dapat dapat reward dijadikan manajer di Makassar waktu itu, di kepala cabang lah ya. Reward itu akhirnya karena saya lagi ingin berdiri sendiri, saya berhenti di situ, saya keluar dan saya kembali ke Jakarta. Karena saya waktu itu saya sudah menikah tahun 2022. Kembali ke Jakarta Pak ya? 2002. 2002. Balik ke Jakarta, berkarir lagi. Saya beberapa, kan kalau kita sudah berkarir di Jakarta dan sudah ada sedikit, dia tahu orang bahwa kita punya, sudah ada basicnya ya. Waktu itu sudah beberapa kali saya ditawarin di perusahaan A, dengan perusahaan yang jenisnya sama, tapi kita berpindah perusahaan. Itu sudah ada penawaran macam-macam. Misalnya kita sudah bisa negosiasi gaji dan sebagainya pada saat itu. Jadi lumayan. Terakhir saya masuk di perusahaan taksi. Kembali terakhir ya, yang awalnya datang jadi supir taksi. Jadi manajer. Jadi bosnya supir taksi, jadi manajer lah. Ya. Jadi bosnya perusahaan taksi. Perusahaan taksi waktu itu. Sampai sekarang ya Pak. Sampai akhirnya saya berhenti juga. Itu kurang lebih mungkin 5-6 tahun saya kerja di situ. Tapi akhirnya saya bahkan sempat masuk di dunia politik. Istilahnya melihat-lihat. Waktu itu sampai mendampingi Pak Akbar Faisal sebagai salah satu tenaga ahlinya. Oh iya. Sempat. Itu DPR RI ya? DPR RI. Sebagai tenaga ahlinya. Iya. Yang menariknya nih Pak, dari cerita historis seorang itulah ya Pak yang seperti kita ceritakan tadi, terus 20 tahun berkarir di Jakarta, terus pulang kembali ke kampung sendiri. Kenapa ingin menjadi politisi Pak? Dan kan Bapak orang Gerindra, kenapa bisa memilih partai Gerindra? Ya tentu kita lihat beberapa partai yang paling serius mengurus negara. Saya kalau pikirannya begitu. Saya melihat Gerindra ini paling serius. Kenapa saya bilang paling serius? Karena Pak Prabowo di situ. Pak Prabowo ini kita kenal negarawan sejati. Dari dulu saya kan sudah suka Prabowo. Sejak di Jakarta juga mengendorse orang pun kita ikuti beliau. Waktu dia endorse
calon-calon gubernur waktu itu kita sudah lihat bagaimana dia punya jiwa besar dan apa sih namanya ya, ada jiwa kenegaraannya Pak Prabowo ini yang kita tidak bisa pungkiri bahwa dia serius dengan mendirikan partai, serius mau mengurus negara, mau mengabdi untuk negara. Sampai akhir hayatnya pun dia mengabdi dan dia selalu mau menjadi pemersatu bangsa. Dia rela mengalah, mengorbankan dirinya mengalah, tanda petik ya, menjadi bergabung dengan kabinet hanya untuk membuktikan bahwa dia adalah negarawan sejati. Bukan pemecah belah bangsa. Bukan pemecah. Dia tidak suka orang-orang yang mau menjelek-jelekkan orang lain. Makanya sekarang ini tambah bagus kan kelihatannya. Selalu senyum. Karena dia sudah tidak punya beban. Dia bebannya beban pengabdian, Ji. Dia cuma mau mengabdi saja untuk negara. Itu yang membuat saya melihat Gerindra ini punya potensi sangat besar di Indonesia. Dan masuk ke melalui kampung sendiri Pak Sopeng. Ya, kita kan harus memulai dari, saya kan ini orang yang baru masuk di partai, orang yang baru memulai mau jadi caleg. Saya hanya berani menjadi caleg karena saya berdasarkan pengalaman profesional saya. Basic saya adalah pekerja profesional dari dulu, ya, jadi karyawan beberapa perusahaan. Kemudian saya melihat bahwa ternyata daerah kita harus dibangun melalui legislatif lah yang harus juga punya peran di situ. Sekecil apapun perannya legislatif itu besar jadinya nanti karena menghimpun suara rakyat. Kita berharap rakyat yang ada di, misalnya taruhlah saya di Sopeng, rakyat yang ada di Sopeng saya bisa wakili aspirasinya. Karena saya punya pengalaman memanage sesuatu berdasarkan kemauan masyarakat. Dulu saya kan juga bekerja di perusahaan asuransi. Jadi saya tahu apa kebutuhannya masyarakat. Nah, inilah yang kita mewakili di daerah. Apa aspirasi dari masyarakat itu kita lakukan. Karena kan fungsi DPR itu kan ada di penganggaran, termasuk juga pengawasan terhadap eksekutif. Nah, saya kira kalau saya misalnya duduk sebagai DPR, tentu saya akan melakukan fungsi-fungsi itu. Minimal paling tidak adalah mewakili suara masyarakat daerah itu. Dan saya mau ini menjadi betul-betul pengabdian saya. Saya kan usianya juga sudah agak lumayan, sehingga saya merasa biarlah ini menjadi pengabdian saya untuk kabupaten leluhur saya, Sopeng. Iya. Berarti selama 20 tahun buang diri Jakarta dengan berbagai macam progres dan akhirnya memutuskan untuk menjadi calon anggota legislatif ya Pak ya? Iya. Selama 20, wah itu perjuangan 20 tahun itu ya lama itu. Lama sekali. Lama sekali itu, dan akhirnya ini mungkin di puncak dari akhir sebuah prosesnya ini selama 20 tahun. Ya, insya Allah. Insya Allah. Ini mudah-mudahan ini berbuah pengabdian yang betul-betul. Karena kan saya targetnya ini kan ya artinya kalau kita mau bilang umur kita sudah mulai maghrib ya. Iya. Sehingga kita harus isi dengan yang kira-kira yang bisa berberkah buat bukan hanya kita pikirkan dunia tapi akhirat juga. Saya banyak membaca buku-buku yang buku-buku motivasi yang akhirnya kan kita harus sadar betul-betul bahwa kita ini tujuan akhirnya masih ada. Ya. Itu adalah akhirat dan harus menjadi sesuatu. Tuh. Kalau kita mau misalnya hanya mengurusi karir pribadi kan saya tidak perlu pulang kampung. Cukup mungkin di Jakarta. Saya kan masih bisa banyak relasi di sana, banyak teman-teman. Tapi saya pikir ya ini adalah panggilan bahwa kamu harus mengabdi di kampungmu sendiri supaya ada legacy yang kita yang nanti bisa ditinggal oleh anak dan cucu kita. Kita jangan berpikir egois untuk diri sendiri saja, tetapi masih banyak keluarga. Masih ada anak nanti yang akan melanjutkan kita punya kehidupan. Dan kita harus perlihatkan bahwa papa kamu ini pernah seperti ini. Tapi kalau tidak salah Pak, kan banyak juga itu ini ya. Orang-orang Sulawesi yang merantau ke Jakarta dan pada akhirnya mereka memutuskan
maju juga calon legislatif tapi daerah Jakarta juga. Iya. Kan sedangkan kita pergi merantau di 20 tahun di Jakarta terus kembali ke kampung maju lewat kampung sendiri. Yang membedakan itu kan sebenarnya kalau mau dibilang 20 tahun itu kan kita di sana itu anggaplah kita sudah bisa anggap kampung sendiri juga karena kita lebih lama hidup sana daripada di sini. Kenapa kita tidak melalui lewat Jakarta juga? Kita harus mesti fair juga, mesti jujur ya. Kalau di Jakarta kan sangat sangat beragam orang karakter dan macam-macam di sana sehingga kita karakter Bugis Makassarnya juga belum tentu bisa diterima dengan mudah orang di sana. Sehingga kemungkinannya kita kan juga realistis berpikir ya. Kemungkinan keterpilihannya juga ya tidak bisa hanya dengan modal gagasan dan ini ya, apalagi sangat majemuk orang di Jakarta. Di Jakarta itu ada orang paling kayanya di Jakarta, orang paling kayanya di Indonesia ada di Jakarta, tetapi sekaligus orang yang paling miskinnya di Indonesia ada juga di Jakarta. Semua ada. Iya, kan? Artinya bahwa kalau kita sudah berada di tengah-tengah itu sudah sangat bersyukur. Dan saya kenapa memilih tidak di Jakarta? Saya pikir, saya juga ini mau betul-betul kampung saya dikenal orang melalui, ya mungkin kalau bisa melalui saya kan kenapa tidak? Itu motivasinya ya. Dan sangat terharu kita ketika kita ada kembali di kampung. Kita cocok dengan segala makanannya, kita cocok dengan segala situasi dan apa namanya? Ya, saya kira banyak teman-teman, banyak keluarga yang suka pulang kembali ke kampungnya, tetap rindu dengan kampung halaman. Dan itu saya buktikan setelah 20 tahun saya tetap aja mau kembali ke kampung. Mengabdi. Ya. Kita mengambil ilmu di luar. Ya, insya Allah begitu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dapatkan selama perantauan itu bisa diterapkan di kota yang positifnya. Karena kan kita tinggal memilih. Ini hidup kan ada pilihan. Mau yang negatif atau positif. Kita bawa yang positifnya saja. Ya. Kita kembangkan model-model model-model kota yang kita dapat. Kan banyak model-model usaha, model apa, banyak itu bisa dikembangkan. Tapi saya berpikir melalui legislatif mungkin saya bisa lebih enak, lebih nyaman karena bisa mengintervensi misalnya pemerintah. Bisa memberi masukan, kan di situ ada pengawasan, ada penganggaran dan sebagainya dalam fungsi legislatif ya. Tentu kita dibutuhkan orang-orang mungkin yang tanda petik ya kritis. Kita harus memperjuangkan itu karena masyarakat ini kasihan biasanya kan didoktrin sama pemerintah. Tentu harus ada orang yang membantu memediasi apa yang seharusnya pemerintah tidak lakukan, yang tanda petik ya yang negatif. Itulah fungsinya kita sebagai legislatif, memberikan masukan bahwa ini masyarakat maunya begini, kita seperti ini seharusnya ya. Karena jangan dibuat, kita mau supaya masyarakat kita sejahtera, masyarakat kita senang dengan kedatangan kita. Saya ini terharu sekali setiap ketemu masyarakat sekampung saya. Karena banyak hal yang dia tidak tahu sebenarnya proses. Dan itu kalau kita buka sedikit saja, dia sudah senang. Kita buka misalnya kita bicara sebenarnya itu pemerintah begini-begini. Dia sudah sangat senang. Apalagi nanti kalau kita ada di dalam bisa mengevaluasi itu. Tolong ini yang dia senangi masyarakat, ini yang tidak disenangi. Itu yang saya maksud. Bahwa kita betul-betul menjadi wakilnya rakyat di daerah kita. Tentu kita mulai dari yang kecil dulu daerah saya. Ya. Pokoknya bagaimana caranya kita bisa mewakili masyarakat. Itu adalah pengabdian yang sesungguhnya. Ya. Oke, kalau kita dengar dari ceritanya Pak Suharman ini betul-betul dari ketulusan hati. Ini bukan gimmick dan bukan sebuah acting. Ya Pak ya? Iya, insyaallah. Insyaallah. Oke, kita ke Pilpres. Ya. Bagaimana menurut Bapak dengan pandangan seorang wakil Pak Prabowo, yaitu Mas Gibran. Saya kira begini, kita mungkin kalau saya ditanya seusia saya, tentu berbeda pandangannya dengan yang seusia Mas Gibran ke bawah. Kalau kita biasa aja,
bisa saja menganggap bahwa dia masih kecil, masih anak-anak. Nah, itu namanya kita egois menjadi orang tua. Kalau kita usia seperti saya misalnya mengatakan itu, tak bisa. Dia bilang masih ada senior, tidak bisa kita berpikir begitu. Itu namanya kita egois sebagai senior. Nah, justru karena ada anak muda yang begitu, tentu kita bisa tanya juga yang anak muda yang lain, yang seusianya dia, bagaimana peluangnya. Nah, bahkan sebenarnya mereka berpikir, ternyata yang muda juga diperhitungkan. Nah, ini kan sudah ada dua perpaduan ini. Prabowo kan cukup senior, ya kan. Kemudian ada yang dari generasinya Mas Gibran ini, generasi bisa dikatakan generasi Z ya, atau milenial. Milenial lah. Maksudnya milenial. Iya, maksudnya milenial. Itu artinya perpaduan dua generasi yang bisa membangun Indonesia ini lebih maju ke depan. Saya kira itu kalau saya intinya. Saya suka karena sudah ada wakilnya generasi muda, wakilnya milenial. Ya. Tentu kita dukung karena kenapa? Masa kita mau egois berpendapat sendiri bahwa harus senior? Kasih dong kesempatan yang junior seperti Mas Gibran ke bawah. Walaupun pengalamannya hanya baru sekelas wali kota ya. Pengalaman wali kota itu kan bukan hanya kita tidak boleh bilang sekelas wali kota. Ya, bapaknya juga dulu kan Pak Jokowi juga kan dulu orang menganggap masih dari wali kota kemudian ini. Ya. Tapi kan akhirnya seperti apa? Akhirnya Pak Jokowi ternyata memang cerdas dan hebat dia dalam memimpin negara. Buktinya aman-aman saja sampai 2 periode. Pak, karena banyak ini kan kata-kata netizen ini, inilah mahkamah keluarga lah, ini dia dikasih naik karena bapaknya. Jadi kan tiga orang ini tidak bisa terpisahkan ini. Tapi kalau mau dipikir-pikir juga sebenarnya dari dulu memang seperti itu kayaknya. Tapi baru ini yang paling digoreng terus ininya ya. Ya, justru orang ya itulah tidak pernah memang yang sempurna namanya perjuangan kan. Iya. Itulah yang seperti itu hal biasa menurut saya dan tidak perlu kita terlalu serius menanggapi, ikut-ikut menanggapi karena kenapa? Nah, ini kan dinamikanya politik ya. Iya. Saya kira itu wajar-wajar saja dan tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan di situ. Apa kira-kira yang bisa mengkhawatirkan kalau saya balik pertanyaannya? Iya sih. Dari sisi itu. Buktinya yang penting sekarang kita mau menyamakan kita punya pendapat, menyamakan kita punya visi. Bahwa negara ini mau dibangun. Gitu. Kita kasih kesempatan yang senior dan yang junior untuk menjalankan roda pemerintahan. Kalau itu saya prinsipnya. Kasih kesempatan orang yang senior, yang punya pengalaman dan punya sifat kenegarawanan yang tinggi, berpartner dengan yang akan memimpin nanti ke depannya, berpartner dengan generasi muda. Kita kan maunya generasi muda yang akan datang. Nggak bisa kita egois seperti yang saya bilang tadi. Tidak boleh kita egois bahwa kita cuma senior saja yang mau dikasih kesempatan. Kasih kesempatan generasi muda. Bayangkan itu. Kita juga kan harus berpikir anak kita juga generasi muda. Jadi kalau kita halangi misalnya Mas Gibran, sama menghalangi juga kita punya anak cucu kita untuk ke depannya. Nah, itu yang saya maksud, tidak boleh egois. Bahwa kemudian ada dia butuh pengalaman. Kan ada presidennya juga sudah ini Pak Prabowo misalnya presiden, dia kan sudah cukup pengalaman juga. Iya. Kenapa mesti dikhawatirkan? Seperti narasumber yang kemarin dia berkata Pak Prabowo itu pemikirnya, Ya. Mas Gibran itu pelaksananya, Eksekutor. Ya juga sih daripada satu yang bekerja kan. Ya. Kalau saya bilang ini kan sudah ada kimisterinya mereka berdua, sudah pernah ketemu, sudah ngobrol banyak. Tentu dia lebih paham ya bagaimana bersikap. Mereka berdua kan sudah tentu sudah saling mengisi. Tapi kalau saya lihat karakternya Mas Gibran kan memang dia pendiam anaknya, tidak banyak ngomong, tidak banyak menanggapi apa-apa. Nah, itu lebih keren menurut saya sebagai anak muda. Tidak perlu banyak bicara tapi lebih banyak berbuat. Ya. Ya, kalau senior kan cuma banyak ngomong saja. Nah, kalau beliau, ya saya lihat kemarin beberapa kali orangnya cool sekali, sangat cool. Oh ya, bahkan kemarin kita yang di Jalan Santai 1 putaran ya. Ya, Karena kan kita langsung ada di lapangan, pasti tuh berbeda tuh yang kita pandang dia
Di TV? sama Ya. yang langsung melihat secara langsung. Ya. Apa perbedaannya itu Pak? Kalau saya menanggapi begini, karena kan ini kita kan generasi yang sudah istilahnya sudah lumayan ya. Iya. Saya melihat dia memang anaknya cool dan tidak banyak ngomong. Itu saja kesan saya. Saya kira dengan sikapnya seperti itu sudah sangat luar biasa. Karena tidak perlu banyak ngomong orang kalau mau bekerja. Ya kan? Sebaliknya kalau banyak ngomong belum tentu bisa kerja. Kan ada istilah NATO. Saya kira saya menarik itu Mas Gibran sebagai generasi muda. Cool. Saya kira disukai. Mudah-mudahan saya berharap dia yang jadi wakil presiden dan Prabowo presidennya. Kalau misalnya terjadi naik jadi presiden dan beliau Mas Gibrannya wakil presiden, Ya. apa harapan kita sebagai orang tua untuk melihat gebrakan-gebrakan yang ingin dilakukan seorang wakil presiden anak muda? Nah, itu salah satu. Begitu menjadi presiden dan wakil presiden saja, itu sudah motivasi luar biasa buat anak muda. Saya kira sudah motivasi besar buat seluruh anak muda yang ada di Indonesia bahwa anak muda juga bisa. Anak seusia Gibran juga bisa memimpin negara. Itu sudah motivasi besar buat anak-anak kita yang kira-kira itu sekarang mungkin masih kuliah atau baru selesai tapi belum dapat pekerjaan. Itu motivasi besar bahwa ternyata anak muda punya kesempatan bahkan sebagai 02 di Republik ini. Itu sudah satu poin besar sebagai motivasi buat mereka. Begitu juga kita orang tua, kita berharap anak kita juga nanti ya dia melihat itu, kita bisa jadikan itu nak, coba lihat dengan usia begitu dia sudah bisa seperti itu. Artinya mereka semua punya kesempatan yang sama sebagai anak bangsa. Kalau menurut pandangan harapan yang harus dilakukan ini menjadi seorang Mas Gibran ketika terpilih nih apa itu untuk mewakili generasi milenial ataupun ya seorang bapak gitu. Ya kan sekarang kan dia kalau misalnya jadi wakil presiden kan tentu ada aturan yang dia mesti jalankan sebagai presiden dan wakil presiden. Itu saja sudah cukup dia lakukan dan mewakili aspirasinya sebagai generasi muda di negara ini. Kan kemarin waktu dia deklarasi kan banyak program-program yang dia tonjolkan itu. Dan saya kira itu ya menggugah semangat anak muda kita yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara umum ya. Iya. Itu tadi saya bilang bahwa dia sebagai wakil presiden yang muda saja sudah memberikan motivasi besar buat seluruh generasi muda. Apalagi kalau dia jalankan program-program yang dia sudah canangkan. Iya. Dan mungkin juga tidak akan jauh beda yang dia bawa program-program yang di Kota Solo, karena memang kalau secara bukan kasat mata sih, kalau memang dilihat Solo itu kan saya pernah ke sana itu Ya. ya lebih tertib, teratur, dan kalau kita lihat juga kayak UMKM Ya. full ininya dia supportnya ke UMKM dia. Ya semoga itu terjadi juga nanti, tapi saya rasa pasti tidak akan putus kalau itu. Insya Allah pasti berkelanjutan untuk hal-hal begitu. Itu anak muda memang UMKM. Karena kan semangatnya ini lebih kencang semangatnya anak muda lah, ya. Dan saya kira seluruh yang positif-positif dia sudah lakukan pasti dia lanjutkan. Kita tinggal mensupport sebagai sebagai senior lah kalau kita bilang begitu. Kita tinggal mensupport apa-apa yang dia ingin lakukan. Dan saya kira Pak Prabowo adalah orang yang paling piawai untuk hal itu. Karena Pak Suharman kan kita cukup lama di Jawa, 20 tahun. Ya. Dan kita pasti bisa membaca peta-peta politik ini seorang anak muda. Dan 10 tahun terakhir ini kan yang sudah akan dimunculkan nama-nama presiden mengerucut hingga menjadi 3. Ya. Dan kan ini kita tidak ada yang menyangka Mas Gibran ini akan dipilih menjadi wakil presiden. Pertanyaanku ini Pak Suharman, Ya. sejauh mana nih suara ketika kita ini saja dulu
singkirkan, bukan disingkirkan, kita langsung ambil dua yang sama-sama Jateng. Ya, Sejauh mana ini kekuatan suaranya ini Pak Ganjar dan Mas Gibran menurut pandangan dan yang kita rasakan selama di Jawa? saya kira ya Jawa. tetap kita dasarnya adalah generasi muda yang ada di Jawa Tengah juga. Ya. Nah, ini kan generasi muda pasti kan lebih condong kepada sesamanya generasi ya. Apalagi beliau juga di Jawa Tengah kan wali kota Solo, Pak. Kalau misalnya wali kota Solo tentu ada juga ini orang tua yang memilih Mas Gibran hanya karena mewakili anaknya. Anaknya sudah senang sama Mas Gibran, tentu orang tuanya ikut. Itu kan luar biasa menurut saya. Misalnya saya punya anak seusia dia, misalnya tuh mahasiswa, dia suka Mas Gibran. Tiap hari dia pengaruhi saya bahwa ini keren, ini Pak, ini begini. Pasti kita secara otomatis juga tertarik. Ah, begitu juga mungkin dengan orang tua yang lain yang ada karena siapa ya? Biasa kan orang tua yang bijak terhadap anaknya dia bilang, apa yang kamu suka nak? Itu yang saya suka. Bisa begitu pengaruhnya. Jadi saya kira kalau kita bicara Jawa Tengah, itu bisa 50-50 di situ. Bisa bagi dua. Iya. Besar juga kemungkinannya karena wali kota Solo kan jadi cerminan di Jawa Tengah, ya. Saya kira bisa jadi panutan juga di sana. Apalagi beliau kan anak presiden. Kita minum dulu Pak. Siap. Dari Rapid. Berarti kita menurut pandangan tak 50-50 ya. Ya. Sejauh mana dan sekuat apa keyakinan tak pasangan Prabowo Gibran untuk menang di Pilpres? Ya. Kalau keyakinan kalau sebagai kader kader partai pasti kita sudah sangat yakin karena kita memang ada orang di dalam ya. Kita sudah selalu ketemu dengan yang sama-sama kita punya pilihan, ditambah lagi ketika kita turun di lapangan, kita ada di masyarakat, mereka masih menginginkan rupanya orang yang punya disiplin tinggi memimpin negara ini. Sehingga kalau orang yang paling disiplin di antara misalnya ini kalau kita mau kesampingkan yang lain, yang paling disiplin tentu tentara. Iya. Gitu. Dan ini Prabowo. Nah, kalau Pak Prabowo kan kita sudah tahu orang yang paling disiplin, bahkan yang paling ikhlas. Saya kira Gus Dur pun juga mengakui ya, bahwa dia orang yang paling ikhlas di Indonesia. Dan itulah yang membuat saya makin yakin bahwa beliau bisa jadi presiden dan wakil presiden. Ya, mungkin juga kita harus lihat survei lah ya. Saya kira survei, sedangkan survei internalnya yang lain, calon lain masih mengunggulkan Prabowo. Berarti kan bukan sesuatu ya, bukan survei yang yang orang selalu bilang diatur ya. Iya, survei titipan. Saya kira tidak. Tentu ini juga dia punya, tentu pasangan ini presiden dan wakil presiden ini tentu juga punya survei internal yang mungkin harus betul-betul netral ya, supaya dia betul-betul tahu kekuatannya. Tidak mungkin seorang misalnya pasangan Prabowo Gibran ini tidak punya survei yang dia bayar khusus untuk netral supaya dia tahu petanya. Sehingga itulah yang membuat memotivasi. Kalau saya melihat Pak Prabowo saat ini selalu senyum-senyum, itu kan berarti ya insya Allah senyum-senyum kemenangan. Senyum-senyum kemenangan. Karena semakin dibully orang itu, ciri-cirinya semakin dibully orang semakin naik, semakin besar kemungkinannya. Iya. Karena kita kader partai tentu tahu hasil-hasil survei internal, tapi kan itu menjadi sebuah rahasia sebenarnya ya. Iya. Itu kan kita hanya yang dipakai kan sekarang hanya survei masyarakat belum keseluruhan. Menurut pandangan tadi, kalau kita mengkalkulasikan semuanya dari survei internal, survei pada umumnya, ini berapa persen keyakinan tak kemenangan Prabowo Gibran? Sekarang sudah
Saya semakin yakin saya sudah semakin yakin kalau melihat atau membaca beberapa survei dan semua survei, saya kira ya di atas 40% kan sudah di tangan. Sekarang bagaimana membuat ini koalisi ini semakin kuat? Karena kan ini partai juga bekerja, ya. Kalau kita mau jujur ya, partai apa yang paling kuat bisa bekerja di Indonesia ini? Dan dia sudah tergabung di koalisi Indonesia Maju, benar nggak? Misalnya Golkar, mesin partainya bagus, ada Demokrat, ya, Gerindra apalagi ya. Saya kira itu kalau itu berkoalisi dengan baik, kan saya kira lebih mesin partai sudah bekerja dengan baik, ya. Ini bahkan kalau saya pikir ya bisa satu putaran. Bisa satu putaran. Iya. Satu putaran itu bukannya harus 50+1 ya? Iya 50+1. Walaupun 3 kandidat. Iya. Saat ini masih 40% menurut kita. Iya. Berarti ya 50+1 satu putaran. Nah inilah tantangannya tim kemenangan nasional dan daerah yang harus kuat, ya. Karena ini kan tentu sudah terbentuk ya. Iya. Sudah terbentuk TKN, TKD. Nah, inilah pekerjaan yang mesti dilanjutkan. Kalau saya mau berpesan begini kepada partai-partai pendukung lain, marilah bergabung dengan partai yang akan menang supaya kita tidak repot. Iya enggak? Kalau kamu bergabung sama partai yang menang, itu artinya kau bisa menang. Coba bayangkan kalau kau bergabung dengan partai yang tidak menang, alangkah menderitanya kita. Kita mendukung yang tidak menang, kita menderita. Itu tentu ini presiden dan wakil presiden punya juga perasaan. Begitu daerahnya misalnya di Sulsel ini, kalau saya mau mengajak ini partai-partai yang ada di luar di Sulsel, mari kita memenangkan yang mau menang. Karena kalau kita berada di pihak yang kalah, begitu menang secara nasional ini partai lain, misalnya menang secara nasional ini Prabowo Gibran baru kalah di Sulawesi Selatan, kita pasti menderita. Masyarakat kita yang kita korbankan, masyarakat Sulsel. Kenapa? Karena ya tentu punya perasaan juga presiden yang terpilih bahwa saya waktu itu di Sulsel tidak menang. Jadi mungkin pembangunan bisa saja dia tidak terlalu banyak ke sini. Kita korban sebenarnya sebagai masyarakat. Jadi saya mau mengajak masyarakat, mari bergabung yang akan menang. Jangan sampai kita bergabung di partai atau di tempat yang bisa kalah. Ya kan? Nah, itu gampang indikatornya ya. Kita melihat survei kan pertama. Tingkat keterpilihannya kan kita sudah bisa bayangkan. Itu Pak. Dulu kan Pak Prabowo menang di periode keduanya di Sulsel ya. Waktu dia lawan Jokowi. 2019. Iya. Waktu dia lawan Jokowi menang. Akhirnya apa yang terjadi? Pembangunan itu tidak terlalu signifikan kelihatan di Sulsel. Iya. Karena kalah Sulsel. Pak Jokowi, kalah yang memerintah. Iya. Nah, sebaliknya waktu 2019 kan menang waktu itu Pak Jokowi di Sulsel. Ya kan banyak yang terjadi. Banyak pembangunan. Oke. Terakhir Pak. Ya. Kan 2019 kalau tidak salah mendominasi Pak Prabowo ya waktu itu. Atau Pak Jokowi? Yang periode pertamanya Pak Jokowi. Yang periode keduanya di Sulsel. Di Sulsel kan kalah periode kedua. Prabowo. Kalah Jokowi. Oh iya. Iya. Pertama menang Pak Jokowi. Iya. Kedua menang Pak Prabowo. Kan ini menyatu ini dua orang ini. Ah, itulah. Nah, ini dua orang menyatu ini kita tidak bisa bayangkan lah seberapa besar suaranya. Makanya harus menang tebal di Sulsel karena menyatu itu. Menyatu, tapi kan kita juga tidak bisa pungkiri ada juga partai sebelah yang kuat untuk pasangan 1 dan 3. Kalau kita lihat dari kemarin ini gerak jalan acara apapun itu, acara Sabtu Minggu itu sama-sama banyak masanya. Ya. Pada saat itu sampai kemarin pun juga tuh ya seberapa persen keyakinan tak suaranya Prabowo Gibran di Sulawesi Selatan? Ya, di Sulawesi Selatan ini kita bisa target sampai 60%, 60 sampai itu. Mungkin ada per kabupaten kan, kita kalau mau bagi per kabupaten ya tentu ya taruhlah rata-rata misalnya 60% ya. Mudah-mudahan 60% artinya menang lumayan tebal di Sulsel. Keseluruhan. Iya, keseluruhan Sulsel. Oke. Ya kalau bekerja dengan baik ini TKD daerah,
per kabupaten ini bisa. Bahkan ada daerah kabupaten yang menargetkan lebih dari 70% kemenangannya. Kan sudah ada dasarnya semuanya. Sekarang gabung yang menyukai Pak Prabowo dan yang menyukai Jokowi kan sudah mulai gabung kelihatannya. Iya. Nah, bisa jadi lebih dari Ya, semoga lah tidak ada lagi pecah belah seperti tahun 2019 kemarin itu. Menurut pandangan saya sebagai masyarakat itu sangat pecah. Dan kita hampir ini rancu lah intinya. ya. Menurut pandangan saya sebagai masyarakat awam yang menilai waktu tahun 2019 itu di mana-mana kejadian chaos, apa-apa barang semua tuh hancur. Oke Pak, sebelum menutup closing statement dari Pak Suharman, saya akan menyebutkan salah satu kandidat capres ataupun cawapres dan Pak Suharman boleh menjawab dengan satu kata. Ya. Apapun itu. Pak Ganjar. Pak Anies. No. Pak Prabowo. Yes. Oke, silakan closing statement dari Pak Suharman. Oke. Saya kira begini. Kita ini mau memenangkan Sulawesi Selatan, ya. Kalau saya secara khusus ya, kita mau memenangkan Sulawesi Selatan. Yang paling menarik memenangkan Sulawesi Selatan adalah membuat masyarakat kita menjadi lebih sejahtera. Karena kalau menang, kita berada di tempat pemenang, itu kemungkinannya untuk sejahtera itu jauh lebih memungkinkan dibanding kita berada pada tempat yang kalah. Kemudian ciri-ciri kemenangan itu ada di Prabowo Gibran. Marilah kita menyatu di situ, ya. Marilah kita menyatu untuk memenangkan Prabowo Gibran, karena disitulah kita membuktikan bahwa Sulawesi Selatan ini bersatu. Ya, teman-teman yang masih di luar, ya artinya bangun kesadaran kita bahwa kita harus realistis. Coba bayangkan kalau menang ini secara nasional Prabowo Subianto sama Gibran, sementara kita di Sulsel tidak memilih, tidak memenangkan beliau, itu artinya daerah kita akan menjadi daerah yang dianggap tidak, ya presiden kan juga punya perasaan ya. Iya. Sama dengan misalnya pemilihan kepala desa, ya. Kalau ada RT RW-nya yang misalnya kalah pada saat pemilihan, tentu dia tidak terlalu perhatikan itu RT RW yang kalah. Itu karena di situ tidak memberikan suaranya. Nah, begitu juga dengan presiden, mungkin kalau Sulawesi Selatan tidak menang sementara yang menjadi penguasa adalah misalnya pemenangnya kita tidak berada di tempat itu, ya rugi kita. Jadi jangan sampai membuat korban rakyat kita yang di Sulawesi Selatan gara-gara kita egois memilih sesuai kehendak pribadi kita. Mari kita bersatu untuk memilih presiden yang akan terpilih. Itu secara sederhana. Dan saya meyakini presiden yang akan terpilih adalah Prabowo Gibran. Oke. Terima kasih. Oke, sekian perbincangan saya dengan Pak Suharman. Semoga tahun 2024 yang akan datang nanti menjadi pesta demokrasi yang aman, Amin. Makmur, adil, dan semuanya bisa have fun lah Yes. untuk melaksanakan pesta demokrasi, karena itulah pesta 5 tahun sekali yang kita harus menjadikan momentum sebagai Pesta sejarah demokrasi ya. sejarah cerita yang akan kedepannya, karena kan setiap 5 tahun itu pasti akan berbeda-beda ya. Ya. Oke, sekian dari saya. Wawin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.